Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini boleh dibilang testimoni telat ya, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, masih dikasih kesempatan Pak Haji untuk testimoni. Jadi saya punya hutang 2 miliar 98 juta tepatnya. Itu hutang plus denda plus bunga. Itu selesai dalam waktu kurang dari 3 bulan, dari 14 September selesai sebelum 25 Desember. Jadi nggak sampai 3 bulan. Nggak sampai 3 bulan. Jadi kalau ibu dan bapak 3 bulan kebangetan. Dan itu tidak jual aset. Padahal saya punya agunan 1 aset. Nggak jual aset, cuma nurunin berat badan. Nurunin banget. Ya kan? Iya. Jadi nurunin berat badan. Jadi saya nyindir ibu-ibu yang ada di sini nih. Kalau sampai nggak berat badan nggak turun, awas. Iya, berat badannya sampai turun. Turun, berat badannya turun. 20 kiloan. Dulu badan saya besar Bu, tapi sekarang udah lumayan gitu. Turunnya berat badan itu pertama karena makan hati iya, mikir iya gitu kan. Terus sama saya itu, dulu kan saya di SMA 5 ya Pak Haji. Jadi sama Pak Haji begitu datang, yang disuruh ke saya itu baca Quran 10 juz pertama. Kedua, sedekah bersihin dompet. Karena dompet saya sering kosong, maka daripada, kebetulan rumah saya Cempaka Putih. Jadi daripada saya nggak sedekah, saya berangkatnya jalan kaki, pulangnya jalan kaki. Duit yang untuk ongkos ojek itu saya sedekahkan. Tepuk tangan dong. Kalau bapak dan ibu belum berani, belum. Makanya bapak dan ibu, Pak Haji apa saya jual aset? Ya jangan. Aset yang kita punya kan, aduh, mendapatkannya aja luar biasa. Masa mau dijual? Iya. Kenapa nggak berat badannya aja diturunin? Nanti jalan kaki tuh dari Cempaka Putih ke Sumber Batu. Jadi uang yang buat naik ojek dia sedekahin, pulang naik ojek dia sedekahin, berat badannya turun, BH-nya kendor, celana dalamnya oblak, tapi nggak apa-apa. Lanjut nggak? Lanjut. Apa yang dalam-dalam ketahuan? Ya kan udah gua keker, lu BH-nya kendor, celana dalamnya oblak, betul kan? Iya. Padahal lo biasa pulang keker pas. Jadi Bu, kenapa saya nggak mau jual aset? Alasannya 2. Pertama, karena aset yang saya punya itu adalah warisan orang tua. Saya takut kualat kalau sampai menghilangkan warisan orang tua. Itu kan keringatnya orang tua, gitu. Itu keringatnya orang tua. Kenapa saya kok makan keringatnya orang tua gitu? Harusnya saya ngasih ke orang tua, mau ngasih doa, kan ngasih apa gitu. Jadi saya kekeh. Pokoknya nggak boleh kejual, pokoknya nggak boleh kejual, nggak boleh, pokoknya nggak ada, pokoknya pasti ada cara gitu. Nah itu sebetulnya saya punya hutang itu dari Deketin Mbak, deketin. Oh iya, saya punya hutangnya itu dari setahun sebelumnya. Jadi dari Desember tahun sebelumnya itu, awal Desember itu sudah mulai berhutang. Waktu itu masih yang kurang dari 2M. Tapi terus bunga berbunga sampai denda. Hutang saya itu 16 aplikasi pinjaman online, 5 perorangan, sama 2 lembaga keuangan. Jadi ulangi lagi Mbak, biar pada pingsan dengerin. Ulangi lagi ngomongnya. Jadi hutang saya itu ada di 16 aplikasi pinjaman online. Yang kejem-kejem tuh ya Pak ya. Tunggu dulu Mbak, ada gak yang 16 pinjol? Di bawah 16 pinjol ada gak di bawah? Oh, lanjut Mbak. Iya. Terus 5 perorangan, itu yang 5 perorangan itu saya hampir dipolisikan, saya hampir dipenjara. Terus sama 2 lembaga keuangan gitu. Itu sebelum kenal sama Pak Haji, jadi dari Desember tahun sebelumnya itu saya udah yang ke orang pinter, terus ke masjid, ke kiai, ke ustadz, ke akhirnya mentok-mentoknya duit udah habis, pusing, saya kerjaannya ke makam bapak saya itu.
sampai aduh kayak begini, sampai tahu rasanya oh begini ya kalau orang mau bunuh diri itu seperti ini gitu ya. Karena kan ditekan, mau pulang nggak berani Bu, karena pasti didatengin gitu, didatengin. Sebetulnya 16 aplikasi itu jumlahnya sedikit totalnya sedikit, lebih banyak di perorangan sama lembaga keuangan, itu banyak banget. Tapi kalau lembaga keuangan kan mereka punya aset, punya jaminan aset gitu, jadi nggak segalak kayak di pinjaman online gitu. Nah, terus yang membawa saya ke Pak Haji itu akhirnya saya lihat di YouTube itu videonya Mbak Nadia yang 40 kartu kredit. Itu Mbak Nadia 40 kartu kredit aja bisa, saya juga pasti bisa dong gitu. Saya cuma gitu doang. Tepuk tangan dong. Motivasi diri sendiri dulu, dimotivasi dulu diri sendiri. Terus habis itu saya lihat videonya Mbak Luki yang penghasilan 1 miliar 1 bulan gitu. Cuman kalau yang Mbak Luki itu kan karena punya pasangan, jadi saya cuma gini, kalau aku kan gak punya pasangan, apa iya masih begitu? Tapi yang jelas saya harus ketemu Pak Haji waktu itu ke SMA 5. Akhirnya saya ke SMA 5, pertama kali datang itu masih naik ojek. Terus disuruh Pak Haji baca Quran 10 juz ya. Saya mikir-mikir Kalau sekarang 12 juz. Sekarang sudah 12 Pak Haji. Terus saya pikir apa iya bisa gitu ya, masih yang begitu. Terus ijab sama anak yatim itu sehari 3 kali, habis zuhur, habis asar, habis maghrib. Itu saya selalu ijab. Nah, 2 minggu pertama itu masih tetap ada teror dari pinjaman online, dari mana-mana itu masih tetap ada teror. Terus saya bilang lagi ke Pak Haji, ternyata saya salah ngucap ijab. Jadi kalau kata Pak Haji, ijabnya yang benar gini, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wasilah aminnya anak yatim, hutang saya dilunasi Allah, bukan hutang saya lunas. Kalau hutang saya lunas artinya saya yang melunasi, saya yang masih mencari solusi gitu. Nah, akhirnya saya ganti ijab. Begitu ganti ijab, besoknya sudah ada solusi. Saya didatengin sama salah satu lembaga keuangan. Gimana Bu ini penyelesaiannya? Akhirnya saya disuruh ke kantor. Terus saya dikenalin dengan Pak Haji ilmu selangkangan. Saya pakai ilmu selangkangan. Saya hadepin, mau diomelin iya, didengerin. Pokoknya saya nggak jawab sama sekali. Cuman iya. Akhirnya dikasih penyelesaian 1 sama Amitra. Waktu itu saya di Amitra itu sampai 375. Itu 3 nama saya yang tanggung jawab semua. Nah, itu saya disuruh bikin surat pernyataan kalau saya memang sudah tidak punya pekerjaan, saya tidak ada penghasilan dan tidak mampu membayar. Akhirnya itu ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kan kalau hari Minggu itu ke SMA 5. Tapi kalau hari Kamis itu saya bela-belain dari Jakarta naik kereta ke sini untuk ijab sama anak yatim juga. Itu saya berangkat pagi sampai di sini sebelum zuhur. Habis zuhur saya ijab lagi, habis asar saya ijab, habis maghrib saya ijab lagi, terus sampai tahajud. Besok paginya saya baru pulang. Jadi saya nginep di sini. Jadi saya seminggu 2 kali ke sini. Saya ijab sama anak yatim itu seminggu 2 kali dan lebih dari 3 kali gitu. Itu niat banget gitu ya Bu ya. Nah, yang saya lakukan adalah selain itu baca Quran 10 juz. Tadinya hanya sampai 3 juz. Jadi sehari di minggu pertama tuh saya cuma 3 juz. 3 juz itu pun kalau baru 1 juz belum ada, itu saya ngantuk Bu. Saya ngantuk. Terus gimana caranya gak ngantuk? Akhirnya saya mandi air centong gitu. Itu jadi Pak Haji waktu itu ngajarin mandi air centong itu kan buat
pasien yang sakit ya Pak Haji. Saya pikirnya gini, ngantuk ini juga sama kali kalau kayak sakit. Jadi saya kalau mandi itu tengah malam bangun, nadangin air di ember, terus centong itu kan ada lebih dari 3, ada 5, ada 7 gitu. Pokoknya kalau dari sini minta centong sama Pak Haji. Nah itu akhirnya centongnya saya masukin ke ember, abibak. Nah terus saya bilang, air ini bikin aku sehat, aku bisa kuat ibadah. Itu Bu, jadi sampai sekarang saya bangun setengah 12. Itu sampai detik ini nih tadi ya, sekarang saya belum tidur sama sekali. Dan hari ini saya sudah baca Quran 6 juz. Tepuk tangan dong. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang, tadi kan banyak yang bilang, saya juga gitu, baru baca sebentar terus ngantuk, baca sebentar ngantuk. Itu kan, jadi kalau di surat Al-Waqiah ayat 79 itu kan ada ayatnya, Quran ini hanya bisa dibuka sama orang yang disucikan. Jadi kalau masih ngantuk, artinya kita masih ada sifat 18, masih belum suci gitu. Jadi untuk menyucikannya pakai apa? Jadi itu saya mandi sama air dengan centong kayak gitu. Terus apa lagi ya Pak Haji? Di bulan minggu keempat itu kan dari yang lembaga keuangan satunya lagi itu didesak terus. Ini gimana? Asetnya udah saya bikin surat, pokoknya paling lambat tanggal 15 Desember harus bisa melunasi. Kalau nggak bisa melunasi, aset harus dijual gitu kan, harus disita, harus dilelang kayak gitu. Terus akhirnya saya pokoknya pasrah aja. Pokoknya ijabnya itu cuma satu, hutang saya dilunasi Allah, hutang saya dilunasi Allah. Cuman itu doang, udah nggak mikir apa-apa. Karena kalau udah baca Quran, apalagi sampai 12 juz. Jadi saya baca 12 juz itu dari habis tahajud jam 12 sampai nanti mau tidur lagi, mau isya. Itu jadi habis maghrib itu udah terakhir. Kalau kadang nggak sampai 12, kadang sampai 10 atau sampai 9 kuatnya. Nah itu saya habis isya terus langsung saya tidur gitu. Nah kalau udah baca Quran itu saya nggak akan mikir macam-macam dan nggak khawatir apapun. Dan karena bacanya Quran, jadi petunjuknya dari Allah itu juga dari Quran. Jadi saya selain sedekah bersihin dompet kalau setiap minggu, setiap kesini juga saya hanya menyisakan uang cukup untuk naik kereta. Naik kereta sampai stasiun Cikini. Dari stasiun Cikini sampai stasiun Kramat. Dari stasiun Kramat ke rumah saya jalan kaki lagi. Karena uangnya saya sedekahin ke sini gitu. Kalau dari sini ke stasiun Bogor kan diantar sama polisi. Nah, kalau di Quran di Ali Imran ayat 92 itu ada ayatnya juga, kamu nggak akan dapat kebaikan sebelum meninfakkan sebagian harta yang kamu cintai gitu. Saya nggak punya harta Bu, nggak punya apa-apa. Jadi akhirnya yang saya cintai itu adalah laptop. Karena saya kan nulis, saya sedekahkan laptop saya, alat saya untuk menulis. Kalau disedekahin ke sini, orang itu laptop udah jelek gitu ya, akhirnya saya jual. Uangnya saya serahkan ke sini semua. Terus sama waktu itu saya punya koleksi batu akik, itu saya sedekahkan. Saya punya koleksi jilbab, saya sedekahkan. Saya hanya menyisakan 2 atau 3 yang saya pakai aja. Yang lainnya semua saya sedekahkan. Itu yang saya punya gitu. Terus saya juga apalagi yang saya sedekahkan ya udah itu aja sih, cuman itu aja saya sedekahkan. Terus akhirnya saya nggak ada lagi yang saya sedekahkan. Sementara dari 16 pinjaman online itu tekanannya kan terus-terusan ya. Itu saking pusingnya, saya nggak punya uang lagi untuk sedekah. Saya bela-belain minjem lagi sama pinjaman online yang bisa dijual, yang bisa dipinjamin gitu. Akhirnya saya dapat lagi 1 juta. Untuk apa? Untuk sedekah. Karena kalau kata Pak Haji, sedekah itu maksa.
Karena apa? Hajat kita maksa. Daripada aset saya dijual, daripada aset saya dilelang, itu warisan orang tua, akhirnya saya bela-belain nekat minjem. Untuk apa? Untuk saya sedekah. Saya sedekahin ke sini, saya bawa ke sini, saya cuma nyisain lagi untuk ongkos pulang sampai stasiun. Besoknya 4 pinjol ilegal langsung ditutup beritanya. Tepuk tangan dong. Jadi pertengahan sampai minggu ke-3 November itu setidaknya dari 1 lembaga keuangan sudah selesai, 4 pinjaman online selesai, yang lainnya sudah tidak nagih lagi, tidak ada penagihan lagi, sama sekali tidak ada penagihan. Setidaknya saya sudah tenang, agak bisa nafas gitu, ibadah juga agak tenang. Di minggu ke-3 November itu tiba-tiba teman saya yang di Bandung itu menghubungi saya. Dia bilang katanya gini, Mbak, ini kos-kosan mau dijual. Jadi itu kos-kosan bukan punya saya, Bu. Dan saya tidak ada perkiraan sama sekali, nggak nyangka sama sekali kalau uang untuk lunasinya asalnya dari situ. Jadi saya dulu tahun 2007 waktu masih ada bapak saya almarhum, itu saya pernah investasi kos-kosan di tempat teman saya. Itu pun uangnya juga dari uang saya boleh dapat kerja gitu. Jadi maksudnya saya nggak ngeluarin uang sama sekali. Setiap bulan saya dapat 4 juta. Nah itu saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Cuman ayatnya, kalau ayat 1000 dinar kan yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu. Jadi layar sungguh min haitsu la yahtasib. Jadi kita akan dapat dari arah yang kita nggak sangka. Kalau kita nyangka dapatnya bakal dari sini, nggak bakal jadi. Biasanya kayak gitu. Jadi ini benar-benar saya nggak nyangka, dan nggak nyangka bakal dapat uangnya tuh 1 miliar. Dulu saya investasi itu 2007 itu hanya 175 juta gitu, dan itu kos-kosan bukan atas nama saya. Bisa aja sebetulnya teman saya itu kalau nakal, dia nggak akan bilang kalau kos-kosan itu sudah dijual gitu. Jadi dia dengan polosnya, dengan jujurnya ngasih tahu ke saya bahwa kos-kosan laku sekian, Mbak, dulu kan nanam uangnya segini, jadi yang Mbak terima sekian gitu. Jadi saya dapat uang 1 M yang akhirnya saya bayarkan untuk hutang perorangan yang 5 orang. Betul. Dan saya nggak jadi di penjara, Bu. Nggak jadi. Sudah dilaporkan, tapi akhirnya damai, saya nggak jadi di penjara. Gitu. Jadi itu Desember awal itu sudah mulai, dan masih punya sisa. Nah sisanya itu kalau untuk yang ngambil sertifikat saya itu masih belum ketutup, Bu, sebetulnya belum ketutup. Tapi Desember awal itu akhirnya saya dipanggil ke kantornya PNM, diajak ngomong, terus akhirnya balik lagi saya pakai ilmu selangkangan, akhirnya ngomong baik-baik. Saya cuma iya, apapun yang mereka katakan iya Pak, iya. Akhirnya setelah lama ngobrol itu akhirnya ya sudah, ibu sanggupnya membayar berapa. Jadi ya sepunyanya uang saya, ya itu yang saya bayarkan. Jadi dendanya dihapus, ibaratnya bunganya itu akhirnya dihapus. Jadi saya hanya membayar, kalau nggak salah waktu itu cuman berapa ya, nggak sampai 300 gitu. Itu cuman kekurangannya aja gitu. Padahal seharusnya waktu itu saya harusnya membayar sekitar hampir 800 gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya Desember akhir itu semuanya saya beres, alhamdulillah, nggak sampai 3 bulan, dan sertifikat di tangan saya lagi sampai sekarang. Jadi gini Pak, Bu, jangan berpikir praktekin ilmu RDAY ujuk-ujuk dapat 1 miliar. Enggak, jadi itu 1 miliar ada dasarnya, tapi kita nggak tahu kan dari mana. Ya jangan, pasti Allah lunasi, pasti
pasti. Ini juga nggak nyangka mau dapat duit, ya kan? Nggak nyangka kan? Nah, maksud saya, ibu sama bapak coba jangan nyari-nyari solusi, jangan nyari-nyari idul ikhtiar. Serahin total ke Allah. Nanti Allah juga total ke kita. Namanya cinta kasih. Cinta dulu, nanti Allah kasih. Kasih sayang dulu, nanti Allah kasih. Terima kasih, terima dulu bahwa ibu punya hutang. Terima dulu bahwa ibu ditekan-tekan, diintimidasi, nanti Allah kasih. Nah, kebanyakan kan ini enggak, ditekan sana, ditekan sini, harus bayar, besok harus ada, udah palanya mulai mumet. Ngomong. Emang main gasing, wong. Nggak bisa. Jadi terima kasih, terima dulu ketetapan Allah, terima dulu takdir Allah. Apa tuh? Dikejar-kejar sama hutang, ditagih-tagih sama hutang, itu dulu diterima dulu, nanti Allah kasih. Cinta kasih, cinta dulu sama hutang, karena hutang pernah berjasa sama kita, nanti Allah kasih. Terima kasih, terima dulu. Kasih sayang dulu, nanti Allah kasih. Yang dilakukan sama Mbak Damayati begitu. Ada lagi? Ya kan tadi saya bilang kan saya tuh dapat petunjuk juga karena disuruh sama Pak Haji itu dari Quran. Jadi selalu dari Quran. Jadi kenapa saya sampai ya udah terserah Allah aja, ya udah ridho aja, karena itu ada diskusinya gitu. Artinya apa coba? Biar yang lain nih ya, minimal pingsan dah. Ya, jadi dia diskusi itu ada bilang begini, wahai anak Adam, aku ciptakan engkau untuk ibadah. Jadi kenapa engkau masih main-main? Jika kamu ridho terhadap pembagianku, maka aku akan tenangkan jiwamu dan engkau akan mulia di sisiku. Tapi kalau engkau tidak ridho, maka engkau akan terbebani oleh dunia dan engkau akan terseok-seok seperti binatang dan engkau akan tercela di hadapanku. Gitu. Kayak gitu, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Ini habis bacain ayatnya nengok ke saya. Dia yang hafal, saya yang SD Impres. Jadi kalau bahasanya RDAY, siapa yang tidak mengaminkan takdirku, takdir Allah, dan tidak mensyukuri nikmatku, mensyukuri nikmat Allah, keluar dari kolong langitku dan jadi Tuhan selain aku. Itu kalau ayatnya RDAY, maksudnya mulut saya. Kalau yang di Al-Quran aslinya nggak begitu. Kalau di Al-Quran aslinya kayak gimana, Kang Nur? SD Impres maklum dah. Itu kalau nggak salah diskusi ya, kurang lebihnya. Barang siapa yang tidak menerima takdirku, silakan cari Tuhan selain aku. Intinya seperti itu. Ya. Kalau saya dipanjangin, ini juga manusia. Dapat berita satu, gue panjangin aja. Saya nih, kalau nggak dipanjangin, nggak mudeng. Memang mudeng kalau dia memang lulusan pesantren, sekolah SD Islam nyambung. Tapi ini kan rata-rata kan SD Impres. Udah gue panjangin aja deh. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari, jadi ibu tuh diusir sama Allah, keluar loh, cari Tuhan selain itu. Makanya praktekin dah. Saya juga nggak tahu deh Bu, dulu saya cuma maksa 10 juz. Sekarang saya nambahin 2 juz, 12 juz, tapi hasilnya ada. Nah, ibu kadang waktu 12 juz baru keluar dari ruangan saya aja udah ngeluh. Ya gimana mau terkabul? Mbok kalau misalkan nggak cocok dengan bahasa saya 12 juz, mbok mulutnya dikunci gitu loh, nggak komen. Ini kan komen dalam hati. Kok aja tahu? Bokeker alat kelamin ini kopet kambing semua. Lanjut Mbak. Iya.
Jadi akhirnya Desember minggu kedua itu yang tersisa hanya dari pinjol, tapi gede-gede itu ya, ada yang 15 juta, ada yang 12 juta gitu. Nah itu ada yang udah nggak nagih-nagih lagi sama sekali, dan ada beberapa yang memang datang. Terus akhirnya karena saya terinspirasi dari Amitra sebetulnya, itu akhirnya saya bilang ya udah saya bikin surat pernyataan aja kalau saya tidak mampu, dan mereka tuh iya setuju. Jadi waktu itu saya bikin lagi surat pernyataan 4 untuk 4 pinjaman online yang saya tidak mampu membayar karena saya tidak punya penghasilan, dan memang saya tidak punya penghasilan waktu itu karena saya tidak bekerja. Dan kalau kata Pak Haji nggak usah kerja gitu, udah diem aja gitu. Jadi memang saya nggak kerja gitu, mau kerja apa, pikiran udah nggak bisa Bu, saya kerjanya nulis gitu. Kalau nulis itu kan ide kan mesti jalan terus gitu, jadi saya nggak ada ide sama sekali gitu. Nah akhirnya ya sudah udah bebas gitu aja. Terus ada yang aplikasinya hilang sendiri gitu. Jadi dari 16 pinjaman online itu intinya bahwa yang 4 itu akhirnya lunas gitu, ilegal ditutup. Terus yang 4 lainnya saya bikin surat pernyataan. Sisanya nggak tahu itu aplikasi kemana, nggak ada kabar, nggak ada tagihan, nggak ada apa gitu. Pokoknya saya udah lunas aja. Desember itu saya nikah sama suami saya, itu udah tenang, nggak punya hutang sama sekali. Tepuk tangan dong Bu. Ini tidak nikah berapa tahun? 18 tahun. 18 tahun Bu, jomblo aja. Benar, saya nggak bohong. Dia praktekin baca Quran 10 juz tiap hari, dia paksain baca Quran, dia paksain sedekah ekstrim, hajat ekstrimnya terkabul, utangnya lunas hampir 2 miliar, dapat suami luar biasa. Jadi ibu sama bapak kalau berobat ke RDAY, coba hilangin yang 3 dulu dan cepat terkabul. Komen tentang RDAY, mikir tentang RDAY, ngeluh tentang RDAY, itu dulu. Gantinya apa Ji? Jalanin ilmu RDAY, nikmatin ilmu RDAY, syukurin ilmu RDAY, itu aja yang dijalanin sama Mbak Damayanti. Ini kan teman-teman kadang mikir, bangun jam 0, mandi pagi, itu namanya kan ngeluh, pantesan lemot. Tapi kok ini bisa, Haji Marco bisa, Roni bisa. Sekarang Roni per bulan 18 miliar Bu. Kalau Roni bisa, ibu dan bapak harus bisa. Roni mata punya, kuping punya, Roni punya alat kelamin, ibu bapak kan punya juga, jadi bisa. Ayo lanjut. Ya, terus akhirnya kan saya udah bahagia nih Bu, nggak ada masalah, bebas gitu. Jadi lupa nggak bayar biaya gitu. Tambah lagi ada pandemi gitu. Nah, waktu pandemi itu saya sempat kena COVID 2 kali. Jadi saya itu kalau kena COVID itu kan plus tipes, jadi sampai sekian bulan. Nah, saya sembuhnya itu saya ingat, walaupun nggak ke Pak Haji, tapi saya ingat Pak Haji nyuruhnya tetap praktekin ilmunya RDAY, yaitu ngasih sedekah pembersih WC. Jadi suami saya yang jalan ngasih sedekah pembersih WC itu setiap sakit saya 1 juta gitu. Jadi 2 kali sakit, alhamdulillah saya akhirnya sembuh. Saya bisa bekerja lagi, tapi masih belum bisa kesini. Dan saya kalau kesini itu kalau ada masalah berat gitu, kok kerjaan jadi nggak bener ya gitu. Jadi hampir 2 tahun tuh saya nggak pernah tahajud, nggak pernah ijab. Akhirnya tuh datang yang kayak kerjaan nggak pernah beres, terus terhambat, pembayaran jadi terkendala, saya kena denda karena pekerjaan. Pokoknya yang kecil-kecil tapi kok kayaknya lemot ya, malahan ya terkabulnya gitu. Terus akhirnya saya sadar lagi waktu aku kesini lagi lah, bilang ke Pak Haji. Kata Pak Haji apa? Pak Haji, ini saya harus gimana?
pekerjaan mandek, saya nggak punya ide apa, ya udah lo nggak usah kerja, di kamar aja baca Quran lagi aja gitu. Jadi pas nggak kesini itu otomatis ibadah saya juga kurang Bu. Baca Quran ya kadang baca kadang enggak gitu. Terus sholat sunnah juga qobliyah juga nggak dijalanin lagi. Tapi itu juga dari omongannya Pak Haji. Dan juga Pak Haji dulu kan kalau saya ke SMA 5 sukanya gini, udah kalau sekarang jalanin baca Quran, baca ini, nanti kalau udah terkabul nggak usah gitu. Ya udah beneran nggak usah gitu kan. Ucapan itu doa ya, ucapan itu doa gitu, ayatnya juga ada gitu. Jadi ya udah, karena itu yang ngomong guru, jadi itu beneran kejadian sama saya gitu. Terus akhirnya saya gini, ini kenapa ya yang bikin saya lemot, apa ya hajat saya nggak punya hajat selama 2 tahun itu, nggak punya hajat sama sekali. Tapi masalahnya tuh yang sama anak saya hubungannya nggak baik, sama anak tiri saya jadi nggak baik. Saya punya hutang nggak sampai 50 juta, itu hampir setahun lebih, malah nggak kelar Bu. Lunasnya juga nggak tahu itu duit tuh nggak pernah bisa buat bayar hutang, tuh nggak bisa. Jadi saya nggak ngerti, terus kerjaan juga akhirnya saya kena denda apa segala macam gitu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya balik lagi ke Pak Haji Agustus kalau nggak salah waktu itu, saya niatin lagi untuk tahajud lagi, walaupun nggak setiap minggu. Terus saya kayak ada petunjuk gitu, lihat videonya yang live gitu, testimoni lagi. Saya lihat testimoninya Pak Acong waktu itu. Kata Pak Acong, aku nggak ngeh ya, setelah 3 tahun nggak ngeh. Nah mungkin itu pesannya, jadi saya harus ngeh. Tapi aku ngeh apa ya? Akhirnya lihat lagi videonya Mbak Susan. Kata Mbak Susan, Pak Haji itu guru saya, Pak Haji punya mobil banyak. Aku gini, ya Allah iya ya, Pak Haji mobilnya sebanyak itu ya. Lalu aku kalau kesini naik motor sama suamiku gitu. Kemana aja. Terus akhirnya saya sampai bikin daftar. Loh ternyata saya dulu 2,1 2M lebih Pak Haji, bukan 2M kurang, 2M lebih. Itu nggak sampai 3 bulan saya kabul. Ini saya salahnya di mana? Oh iya, ternyata saya belum menganggap Pak Haji sebagai guru, pertama. Kedua, kerja keras saya tuh kurang dibanding sama yang dulu gitu. Jadi akhirnya sekarang saya niatin lagi kalau saya harus, oh iya saya harus rutin gitu. Saya harus rutin ijab lagi karena ucapan itu doa gitu kan. Jadi ya sudah, doanya dari situ, saya nyari wasilahnya juga dari Pak Haji. Akhirnya baru 2 minggu ini Bu saya rutin. Jadi saya ikut ijab maulid itu sekali. Terus 2 minggu yang lalu saya kesini. Saya kesini itu hari Minggu. Itu hari apa ya, hari Rebo kalau nggak salah, hari Rebo apa Kamis gitu. Itu saya ditelepon sama penerbit yang bilang katanya, Mbak saya itu kan penulis, jadi saya kesini itu tuh konsultasi sama Pak Haji. Pak Haji bilang gini, udah baca Quran lagi aja, di kamar aja, nggak usah kerja, nanti uang datang sendiri gitu. Karena saya udah anggap Pak Haji guru, jadi saya nurut. Apapun yang diomongin sama Pak Haji saya nurut. Disuruh makan bakso, makan soto mie, bakso loncat, saya nurut. Walaupun saya tuh nggak doyan sebetulnya bakso Pak Haji. Jadi saya nurut, yang sepele itu saya nurut. Akhirnya begitu pulang dari sini hari Senin, hari Kamisnya itu saya dapat telepon dari penerbit. Kalau buku saya yang sudah lama banget nggak diterbitin lagi, saya dulu nulis buku sampai 121 sekian gitu, 120 lebih lah judul buku anak. Nah itu buku saya ada 4 judul yang sama penerbit akan diterbitkan ulang dan dipecah lagi, karena kalau pakai yang dulu itu harganya sekarang akan mahal, dan kalau diikutkan proyek pemerintah itu nanti harganya nggak akan sampai gitu. Jadi dari 4 buku itu saya entah dapat berapa banyak buku, tapi diterbitkan lagi dan itu saya dapat banyak. Dan kalau boleh ini ya Pak Haji, sebetulnya saya nggak ada masalah, nggak punya hajat juga, tapi karena saya
terinspirasi sama Mbak Susan gitu, Pak Haji. Mbak Susan mobilnya 6. Mbak Susan mobilnya 6, bisa berangkatin umroh sekeluarga gitu. Akhirnya Bu, saya punya hajat 40 miliar. Jadi saya kalau ijab atas ridho Allah, alhamdulillah atas ridho Allah dan wasilahnya amin anak yatim, saya punya uang 40 miliar. Itu kata Pak Haji, saya nggak usah kerja, di kamar aja gitu kan. Dan ternyata benar, buku saya dulu itu semua, hampir semua kayaknya ini semua penerbit mau menghubungi saya. Kenapa? Karena yang namanya penulis buku anak tuh di Indonesia sedikit Bu. Sementara ada program pemerintah Pak Haji, bahwa anak sekolah itu ada wajib membaca sebelum masuk sekolah. Jadi kebutuhan buku anak itu amat sangat banyak. Buku anak itu kenapa penulisnya sedikit dan bukunya juga sedikit? Karena nulisnya itu butuh proses 6 bulan. Saya nggak perlu kerja keras 6 bulan Bu, buku saya lama diterbitkan ulang dan jadi banyak. Dan 40 miliar itu kalau cuma 1 M aja, insya Allah Januari itu udah di depan mata Pak. Tepuk tangan dong. Pada cuman nganggep Aji Embe, Kandak Embe, guru cuma makannya. Enggak. Kemarin tuh saya nganggepnya kayak Pak Haji kayak dokter gitu. Saya sakit, konsultasi, dikasih resep, sembuh, udah hilang gitu. Nah, udah ngeh karena Pak Acong bilang, oh iya saya ngeh gitu kan. Oh iya ya Pak Acong 3 tahun ngeh. Aku juga kayaknya ngeh, tapi ngeh apa? Oh iya ikutin Mbak Susan. Oh Mbak Susan bisa beli mobil, bisa Rumah 2, kios kontrakan 9. Iya, saya juga maunya punya rumah 1000 meter ya Mbak Iji ya. Punya rumah 1000 meter dan ijabnya saya 40 miliar. Alhamdulillah, kalau cuma 1 M aja insya Allah Januari, dari yang nelfon dan WA saya, insya Allah Januari itu udah di depan mata lebih dari 1 M. Tepuk tangan dong. Gitu. Jadi waktu kesini Mbak Susan, mobilnya mau ditarik sama leasing, rumahnya mau dilelang. Setelah dia meraktekin ilmu RDAY, nggak berapa lama, mobilnya sekarang 6, rumahnya 2, kontrakannya 9. Masa ibu dan bapak nggak terkabul? Ini aja kepincut, ini aja termotivasi. Masa bapak dan ibu enggak? Caranya apa? Maksain baca Quran. Kan kalau saya lihat di ruangan ini maksain baca Quran pada manggut-manggut. Tapi sampai rumah waktu di sini di ruangan ini manggutnya ke depan, bikin saya gembira. Sampai di rumah manggutnya ke atas, tiduran. Janganlah maksa. Ini kan udah merhatiin 10 juz, saya udah bilang 12 juz. Harus bisa. Mbak Susan bisa, Acong bisa, harus bisa. Lanjut Mbak. Iya, jadi sekarang itu saya cuma setiap hari itu kerjanya ya Bu ya, setiap hari kerjaan saya itu cuma baca Quran di kamar, nyentongin duit. Kebetulan kemarin dikasih Pak Haji 2 lembar, tapi sebelum dikasih Pak Haji itu saya punya duit yang nggak bisa dibelanjain. Jadi kalau Pak Haji kan kasihnya duit yang paling gede ya 100.000. Saya bikinnya itu duit 1000-an yang saya tulis tambahin lagi nolnya Pak Haji. Ide. 1 miliar. 1000. Nolnya berapa 1000? 1000 kan nolnya 3. Itu saya tambahin jadi nolnya 9 gitu. Betul. Gurunya gak waras, muridnya lebih gak waras. Tapi kan hasilnya waras. Dia udah hitung-hitung. Ini adalah suhu saya. Kok suhu saya? Karena kan saya belum punya ide duit 1000 ditambahin 06 sebelum ada. Tapi ini kan yang nyiptain muridnya. Tapi kan tadi dia gitu, buku yang udah lampau diterbitin lagi, dia ngitung-ngitung lebih dari 1 miliar Januari besok. Apakah itu gurunya gak waras, muridnya gak waras, hasilnya waras?
ilmunya gak waras, dia praktik gak waras. Mana ada Bu, duit 1.000 ditambahin nolnya 6, nggak ada nih. Saya dapat 9 lembar. Deh. Oh iya, bener sampai miliar. Bener 1 miliar, wow. Subhanallah. Yang gak waras siapa? Habis kalau duit yang gede itu godaannya banyak. Pengen jajanin aja bawaannya, kalau itu kan nggak bisa dijajanin. Aduh. Mbak, nih gue kasih yang 100.000 aja, nanti kamu coret-coret. Udah ada 5 toh. Nih gue kasih 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Nanti yang 2 buat si nenek, ganjil genap. Yang 3 kamu tulis pakai spidol. Bisa gak naruh di neneknya? Kan kemarin dikasih sama Pak Haji. Oh iya, pantesan tangan gue gemeter. Tepuk tangan dong. Aduh, pasien kreatif, pasien kreatif, pasien kreatif. Pasien kreatif. 1.000 ditambahin nolnya lagi. Aduh, kayaknya baru dapet nih ilmu. Aduh. Jadi ibu bisa praktekin. Kalau ibu terkabul, ibu adalah guru saya. Ibu adalah guru saya, ini termasuk. Ya kan saya nggak ada ide. Saya hanya cuma ilmunya, dasarnya aja, pondasinya aja. Tapi kan yang lanjutin tembok, nanti yang warna-warniin, yang artnya, artistiknya, kan masing-masing nanti. Saya cuma dasarnya aja. Yakini tingkat dewa, ucapan adalah doa. Gak boleh mikir, gak boleh komen, gak boleh ngeluh. Dasarnya. Nanti ke atas ibu tinggal melanjutin. Ini saya gak ada ide loh. 1.000-an ditambahin nolnya lagi. Nggak bisa. Makanya pas saya lihat, murid gak waras. Tapi kan hasilnya waras. Makanya ini tadi saya kasih 5 lembar uang baru. Kenapa? Yang 2 bisa taruh di neneng, yang 3 bisa dipakai spidol. Pakai aja nggak apa-apa, manjur kok. Hampir beli dari saya manjur semua. Hampir. Kan banyak udah praktekin ilmu yang ditaruh di neneng kan? Dari saya kan? Iya kemarin. Jadi kemarin itu dikasih Pak Haji 2 lembar. Cuma kan kalau yang namanya kayak bicara-coret begini bisa dijajanin kan, setannya banyak nih ya. Jajanin gitu. Jadi akhirnya saya jajaninnya kemana? Yang 1 saya taruh di pom bensin Pak Haji. Oh, iya. Ya, saya sebelum bayar saya bilang gini, kamu sekarang main dulu ya, nanti pulang lagi bawa teman-temanmu yang ada di pom bensin ini semuanya, aku gitu. Kalau perlu di pom bensin lain semuanya gitu. Nah, yang satunya lagi itu saya buat manggil. Kamu kan sekarang sendiri, jadi kamu panggil teman-temanmu gitu. Jadi saya kalau nyentongin uang datang manggil teman-temannya, uang datang manggil teman-temannya gitu. Pantesan uang yang dimbanya ngelitikin alat kelamin saya. Bayar tuh 5 lembar. Aduh, senjata makan Tuhan, senjata makan. Ada lagi Mbak? Udah itu. Oke.